Tude batami nasun gogoi sai maporus mahoganup ari di tangan adoho malamu suro tung nasonang di ampuanaho di tangan adoho malamu suro tung nasonang di ampuanaho. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Lukas pasal 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, Yesus sudah mengajarkan, memberikan gambaran tentang kedatangannya kedua kali. Untuk mempermudah murid-murid memahami atau semua orang, gambaran tentang musim dan pohon ara itu membantu mereka untuk mengenal bahwa tanda-tanda awal itu sudah mengingatkan mereka tentang apa yang akan terjadi. Ketika musim berganti, maka mereka akan mempersiapkan diri untuk menghadapi musim yang baru. Maka setiap orang akan tahu apa yang harus mereka lakukan agar pergantian musim ini tidak mengganggu perjalanan hidup mereka. Kita mungkin mengingat kisah di Mesir ketika masa kejayaan diganti dengan masa kekeringan. Musim berganti, masa kejayaan berganti. Tetapi ketika manusia mampu mengenal pesan Tuhan melalui mimpi, maka manusia bisa mengantisipasi agar hidupnya bisa berjalan dengan baik. Demikianlah tentang kedatangan Yesus kedua kalinya. Yesus berkata bahwa tanda-tanda itu akan datang. Sehingga mari sebagai orang beriman, orang yang mengenal Tuhan, mampu mengenal tanda-tanda yang sudah dikatakan oleh sendiri. Tetapi tentang perubahan ini memang pasti akan terjadi. Dan kedatangan Yesus pun pasti akan terjadi. Namun Yesus juga mengharapkan tanda-tanda ini mengajarkan kepada setiap orang untuk mempersiapkan diri, untuk berjaga-jaga, untuk bersiap-siap. Namun ini dua hal yang berbeda. Berjaga-jaga dan musim yang selalu berubah, tanda-tanda yang akan selalu datang, itu dua hal yang berbeda. Tanda memang pasti akan datang. Musim memang akan berganti, usia pun akan berubah, perjalanan hidup pun akan berbeda. Namun, janganlah kiranya perubahan musim itu yang mempengaruhi kita untuk bersiap-siap. Janganlah kiranya tanda-tanda itu yang mendorong kita agar semakin berhati-hati, agar kita mampu mengambil tindakan. Ketika kita memang sudah memiliki kesiapan yang matang dari awal, maka musim yang berubah tidak akan mempengaruhi prinsip kita. Ketika kita memang sudah memiliki pondasi yang kuat, prinsip yang benar, bekal yang sudah matang, maka tanda-tanda apapun yang terjadi, kita akan berkata, aku siap. Oleh karena itulah, kedatangan Yesus kedua kali, tanda-tanda yang ada dalam pohon ara ini, kita mengambil satu pelajaran penting, bahwa semua akan berlalu, musim akan berganti, manusia juga akan datang dan pergi, tetapi perkataan Tuhan akan kekal, tidak akan berubah. Oleh karena itu, mari kita membangun hidup kita atas dasar yang kekal, bukan atas dasar sesuatu yang pasti berlalu. Jangan membangun rumah tangga, jangan membangun prinsip hidup atas dasar pondasi yang tidak kokoh. Yesus juga menggambarkan hal ini tentang
pembangunan rumah di atas pasir atau di atas batu. Ketika kita membangun hidup kita di atas firman Tuhan, firman yang kekal, maka semua yang ada dalam dunia ini yang pada awalnya memang tidak kekal, contohnya harta, kepintaran, umur panjang, kesehatan, itu tidak kekal. Tetapi ketika Tuhan berkehendak, itu bisa menjadi kekal. Umur panjang di tangan kirinya, kekayaan, kehormatan di tangan kanannya. Itu berkat Tuhan kepada Salomo, dan semua itu bisa terjadi. Namun ketika kita membangun hidup kita di atas dasar yang tidak kekal, yaitu kekayaan dan kehormatan, maka ketika dia hilang, kehidupan kita pun akan hilang. Ketika semua berganti, maka kesiapan kita pun menghadapi perjalanan hidup ini akan gagal. Tetapi ketika kita menjalin hubungan yang baik, ketika kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan yang kekal, maka percayalah, firman Tuhan itu yang akan membuat segala sesuatu nyata, segala sesuatu tidak berubah. Memang bunga akan menjadi layu, angin akan berganti, tetapi berkat Tuhan kepada setiap orang itu tidak akan pernah berubah meskipun musim berubah. Ketika Tuhan berkehendak memberkati seseorang, maka ketika usianya pun sudah berakhir, berkat itu tidak akan pernah berhenti mungkin kepada keturunannya. Itulah ketika Tuhan berkehendak. Namun sebaliknya, ketika seseorang membangun hidupnya, membangun rumah tangganya, prinsip hidupnya, pekerjaannya atas dasar yang tidak kekal, yaitu hanya karena mungkin menginginkan harta, maka semuanya akan berhenti di situ. Ketika firman Tuhan, Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Betul, semua akan berakhir. Hidup kita pun akan berakhir. Sukacita ini pun mungkin akan berakhir. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, percayalah, kehendak Tuhan akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Langit bumi akan berlalu, tetapi kasih setia Tuhan akan tetap kekal untuk selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kasih-Mu, penyertaan-Mu tidak berhenti. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya zaman atau masa tidak mengganggu, tidak menjadi hal yang mengubah kesetiaan kami kepadamu. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya hidup kami dibangun atas dasar firman-Mu. Dan nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.